Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kita akan lanjutkan part 2 dari audiobook di segmen Elva and Her Audiobook. Dengan judul buku Indonesia X-Files. Bagi teman-teman yang belum menyimak part 1, silakan teman-teman bisa cek di description box dan klik link untuk menuju ke part 1. Oke, part 2 ini saya masih akan membacakan kata pengantar dari Profesor Adrianus Meliala, PhD. Beliau adalah kriminolog FISIP Universitas Indonesia, komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Fenomena unik dalam kancah ahli forensik di Indonesia. Cuma segitu aja. Adalah komentar yang mungkin dicetuskan pembaca buku ini. Apalagi bila yang membaca adalah kalangan sejawat penulis buku ini. Komentar itu diperkirakan semakin mungkin terlontar. Bagi saya, selaku kriminolog dan rekan penulis, tetap ada hal yang membedakan penulis dengan pihak-pihak yang mengomentarinya. Hal yang pertama adalah Dr. Abdul Munim Idris memang menulis, sementara yang lain hanya berbicara. Hal kedua, penulis memang mencatat, sementara yang lain cenderung menjadikan pengalaman sehari-harinya berlalu begitu saja. Hal lain, penulis membuat ilmu kedokteran forensik menjadi mudah dimengerti. Sementara yang lain tetap menganggap bahwa semakin sulit itu semakin baik. Tentang buku ini sendiri juga banyak hal yang bisa dikomentari dan menjadikannya layak dijadikan penambah koleksi perpustakaan. Hal yang pertama, buku ini berisi sejumlah catatan dan data tentang fakta dari sejumlah kasus menonjol. Sementara opini yang bersifat induktif dan hasil penelitian plus metodologinya justru tidak banyak ditekankan. Dengan kata lain, gaya penulisan buku ini memang berbeda dari kebanyakan buku yang ditulis para akademisi dari kampus. Hal kedua, walau sulit menemukan benang merah dari kasus-kasus yang penulis anggap sebagai X-Files Indonesia, kemungkinan benang merahnya adalah pada penulis sendiri yang pernah bersentuhan langsung pada hampir semua kasus. Tetapi sedikit banyak memperlihatkan juga kualitas penegakan hukum di Indonesia. Lebih khusus lagi, yang terkait dengan pemanfaatan jasa kedokteran forensik. Jika pada beberapa dekade lalu, kedokteran forensik masih berada pada posisi tentatif, tidak demikian halnya dewasa ini. Hal ketiga, kembali pada semangat penulis untuk go popular. Maka buku ini juga dapat diperlakukan sebagai diktat kuliah untuk mahasiswa hukum, kepolisian, atau kriminologi. Dengan bahasa lugas dan sederhana, sekali lagi, konteks ilmu kedokteran yang sering sulit dimengerti orang awam menjadi dekat dan jauh dari kesan tak terjelaskan. Dengan posisi seperti ini, buku ini memang tidak bisa dibandingkan dengan buku-buku akademis pada umumnya yang kering dan dingin. Demikianlah, Dr. Munim selaku penulis adalah fenomena unik dalam kancah ahli forensik di Indonesia sejak 2 dekade lalu. Membaca buku ini berarti juga melihat kepribadian penulisnya yang dinamis, sering ogah dikungkung aturan, dan oleh karenanya kerap terlihat nyeleneh itu. Selamat untuk Dr. Munim atas karya terbarunya dan selamat membaca bagi Anda semua. Di part 2 ini, saya akan sedikit membacakan bionarasi dari Dr. Abdul Munim Idris di halaman terakhir berjudul tentang penulis. Dr. Abdul Munim Idris, spesialis forensik, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dan besar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Anak keenam dari 11 bersaudara ini adalah adik dari Profesor Dr. Haji Dadang Hawari, spesialis kejiwaan, psikiater yang namanya sudah cukup dikenal luas. Sebelum mengambil spesialisasi forensik, sosok yang dikenal nyentrik dan blak-blakan ini
menempuh pendidikan S1 Dokter Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selama menjalani pendidikan tersebut, rasa penasaran Munim terhadap forensik mulai tumbuh. Menurutnya, forensik merupakan ilmu yang dinamis dan berbeda dengan pengetahuan kedokteran lainnya. Sejak lulus S1, Munim kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dokter spesialis forensik di kampus yang sama. Lebih dari 40 tahun bergulat dalam dunia kedokteran forensik, Munim sering dilibatkan dalam proses penegakan hukum yang berhubungan dengan peristiwa kematian. Sebut saja kematian Bung Karno, Marsinah, Munir, dan juga penembakan mahasiswa Trisakti 1998. Dan akhirnya, setelah sekian lama, dia merasa perlu menyebarluaskan kebenaran pada publik dengan menerbitkan buku pertamanya, Indonesia X-Files, Nora Books, 2013. Jabatan yang pernah diraih oleh Munim diantaranya lektor pada bagian ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, IKF FKUI, Ketua Tim Pemeriksa di TKP, Lembaga Kriminologi UI atau IKF FKUI PMJ, serta Ketua Badan Pembelaan Anggota atau BPA, Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota atau MP2A ID Wilayah DKI Jaya. Dokter yang berani menyuarakan kebenaran ini meninggal pada usia 66 tanggal 27 September 2013 di RSCM Jakarta karena kanker pankreas. Insya Allah kita akan lanjutkan ke part 2. Jadi teman-teman tetap stay tune. Silahkan teman-teman bisa membantu menyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar ketika part 2 sudah diupload, teman-teman bisa langsung mendengarkannya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.